Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Mauliza dari Prodi Manajemen Kampus D Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi rangkuman pada mata kuliah Matematika Bisnis guna untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan dosen pembimbing Ibu Eti Idayani, SPD, MPD. Matematika Bisnis. Matematika bisnis merupakan penerapan ilmu matematika dalam penyelesaian berbagai permasalahan bisnis. Kemampuan analisis dan berpikir logis dalam matematika dapat membantu untuk memecahkan persoalan bisnis. Fungsi. Fungsi merupakan suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel yang lain. Di sini terdapat 3 unsur fungsi. Yang pertama ada variabel, yang kedua koefisien, dan yang ketiga konstanta. Notasi fungsi biasa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan F dalam kurung X. Contohnya, Y sama dengan 5 ditambah 0,8X. Deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama, deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku dari baris aritmatika. Rumusnya, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Atau, SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Dengan, UN merupakan suku KN, SN merupakan jumlah suku KN, A merupakan U1 atau angka pertama, B sama dengan selisih atau pembeda. Yang kedua itu deret geometri. Nah, deret geometri merupakan penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Rumusnya bisa kita perhatikan di layar ya teman-teman. Dengan A itu suku pertama pada barisan geometri, R merupakan rasio antar suku-suku, N urutan suku terakhir yang dijumlahkan, UN itu suku KN. Model perkembangan usaha. Model perkembangan usaha adalah teori penerapan baris dan deret. Nah, perkembangan usaha yang dimaksud di sini ialah sejauh usaha-usaha yang pertumbuhannya konstan dari waktu ke waktu mengikuti perubahan baris hitung. Model bunga. Konsep dasar model bunga mengukur nilai waktu dari uang atau time value of money. Pendapatan bunga sederhana itu memiliki 3 rumus. Yang pertama, I besar sama dengan P besar dikali I besar dikali N besar. Atau Fn sama dengan P besar dalam kurung 1 tambah I kecil dikali N kecil. Atau P besar sama dengan Fn per dalam kurung 1 tambah I kecil kali N kecil. Dengan I besar merupakan jumlah pendapatan bunga, P besar itu merupakan pinjaman pokok atau modal prinsipan. I kecil merupakan tingkat bunga tahunan, N kecil itu periode atau waktu, dan Fn sama dengan nilai pada masa ke-N. Di sini terdapat model bunga majemuk yang pendapatan bunganya diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan periode. Pendapatan bunga sederhana itu rumusnya Fn sama dengan P di dalam kurung 1 tambah I kecil per M tutup kurung pangkat N kali M. Atau Fn sama dengan P besar dalam kurung 1 ditambah I kecil tutup kurung pangkat N. Dengan itu, Fn sama dengan nilai pada masa ke-N. Nah, P besar itu nilai masa sekarang. I kecil tingkat bunga tahunan dan N kecil itu jumlah tahun. Model pertumbuhan penduduk. Model pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk mengukurnya. Rumusnya itu bisa kita lihat di layar. Pn sama dengan P1 dikali R besar pangkat N kurang 1. Nah, untuk mencari nilai R-nya itu digunakan rumus R sama dengan 1 ditambah R kecil dengan PT merupakan jumlah penduduk tahun ke N, T merupakan waktu atau periode, R merupakan tingkat pertumbuhan per periode, dan P1 itu merupakan jumlah penduduk tahun ke N. Untuk mencari nilai pertumbuhan penduduk alami, kita menggunakan rumus PT sama dengan PO ditambah dalam kurung L dikurang M. Untuk mencari presentasinya itu menggunakan rumus persen sama dengan di dalam kurung L kurang M per PO tutup kurung 100%. Dengan
PT itu merupakan jumlah penduduk di akhir tahun perhitungan, PO merupakan jumlah penduduk di awal perhitungan, L merupakan jumlah kelahiran, M merupakan jumlah kematian, serta persen itu merupakan persentase pertumbuhan penduduk. Bunga majemuk, yaitu bunga yang jatuh ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode kompon atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru. Perhitungan bunga majemuk dapat dinyatakan dalam mingguan, bulanan, triwulan, semesteran, atau bahkan tahunan. Rumusnya menggunakan S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I kecil dikali N, atau untuk mencari nilai I, kita menggunakan rumus I sama dengan JM per M, dengan P merupakan nilai pokok awal, S merupakan nilai akhir, N kecil merupakan jumlah periode perhitungan pada bunga, M merupakan frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, JM itu tingkat bunga nominal tahunan dengan periode M kali per tahun, dan I kecil itu merupakan tingkat bunga periode per tahun perhitungan bunga. Menerapkan konsep fungsi linier dalam bidang bisnis dan ekonomi. Permintaan. Fungsi permintaan merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Teorinya seperti ini. Jika harga barang naik, maka jumlah produksi barang menurun. Dan jika harga barang turun, maka jumlah produksi barang bertambah. Rumus fungsi permintaan. P sama dengan A dikurang BQ atau diubah menjadi Q sama dengan A dikurang BP. Dengan P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, dan B kemiringan atau gradien. Kemudian ada penawaran. Fungsi penawaran merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Teorinya seperti ini. Jika harga barang naik, maka jumlah produksi barang juga bertambah. Dan jika harga turun, maka jumlah produksi barang juga menurun. Rumus fungsi penawaran. P sama dengan A tambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP, dengan P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang yang diminta, A angka konstanta, dan B itu kemiringan atau gradien. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Bisa kita lihat di layar saya. Itu ada P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q2 kurang Q1. Dengan P merupakan harga, P1 dan P2 itu harga diketahui, Q itu merupakan permintaan, Q1 dan Q2 merupakan permintaan yang diketahui. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Teorinya, harga dan jumlah produksi barang seimbang. Rumus keseimbangan pasar, QD sama dengan QS, dengan QD merupakan jumlah permintaan dan QS merupakan jumlah penawaran. Pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi penawaran sebelum pajak bentuknya P sama dengan F dalam kurung Q. Fungsi penawaran setelah pajaknya P sama dengan F dalam kurung Q ditambah T. Yang kedua, subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen, sehingga harga yang ditawarkan sesuai dengan keinginan pemerintah dengan harga lebih murah daripada harga semula. Fungsi penawaran sebelum subsidi bentuknya P sama dengan F dalam kurung Q. Fungsi penawaran sesudah subsidi P sama dengan F dalam kurung Q dikurang S. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, S sama dengan S dikali Q, dengan S merupakan jumlah subsidi, Q merupakan jumlah produk setelah subsidi, S merupakan subsidi per unit produk. Nah, bedanya tadi subsidi dan pajak, itu kalau pajak
suatu barang itu terkena pajak, maka harganya bertambah. Jika terkena subsidi, maka suatu barang itu harganya lebih murah. Begitu. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu bagi kita semua dan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.